video sebelumnya, kalian kan sudah belajar mengenai dasar-dasar riset topik. Dalam video kali ini, kita akan belajar lebih dalam mengenai alat-alat yang bisa digunakan untuk mulai melakukan riset topik. Yuk kita lihat apa aja alatnya. Alat-alat yang bisa digunakan untuk melakukan riset topik ada sekitar 3 alat. Yang pertama yaitu Google Trend, kemudian yang kedua social media atau social media listening, dan juga Ubersuggest. Jadi di Google Trend kita bisa mencari tahu keywords apa atau topik apa yang sedang berkembang di mesin pencarian. Di sini kamu bisa tahu kira-kira keywords apa sih yang lagi banyak dicari atau topik-topik apa sih yang kira-kira sedang banyak diminati oleh pembaca dan oleh usernya Google. Di Google Trend kita juga bisa tahu di mana lokasi keywords itu banyak diakses. Misalnya untuk keywords A banyak diakses di daerah Jawa Tengah, atau misalnya untuk keywords B banyak diakses di DKI Jakarta. Di Google Trends juga kita bisa tahu kata kunci yang berkaitan dengan kata kunci yang sebelumnya kita targetkan. Misalnya ketika kita mencari kata kunci sepatu, kita bisa tahu misalnya selain sepatu, kata kunci apa lagi sih yang dicari oleh pengguna Google. Bisa jadi review sepatu atau tutorial membersihkan sepatu dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu melalui social media atau social media listening. Social media listening ini bisa dilakukan menggunakan Twitter, karena di Twitter ada fitur explore yang memungkinkan kita untuk mencari tahu topik-topik yang sedang trending sesuai dengan lokasi yang kita targetkan. Misalnya lokasinya di Jakarta, maka kita bisa tahu kira-kira apa saja sih yang sedang trending di Jakarta, atau kira-kira orang di Jakarta ini tuh lagi ngomongin apa sih. Dan selanjutnya melalui Twitter kita bisa juga mencari tahu konten-konten apa yang sedang banyak dibicarakan. Di Twitter kita bisa tahu bagaimana orang-orang membahas sebuah topik, misalnya topik tentang K-pop. Kira-kira apa aja sih yang dibahas orang-orang tentang K-pop? Selanjutnya dari hasil social media listening ini dapat menjadi inspirasi kita saat membuat topik tertentu. Yang ketiga adalah melalui Ubersuggest. Ubersuggest adalah sebuah tools atau alat yang bisa digunakan untuk melihat konten apa saja yang banyak diakses orang melalui Google. Jadi di sini kita bisa lihat berapa banyak volume orang yang mencari kata kunci tertentu. Selain itu, kita bisa juga melihat kompetitor atau pesaing siapa saja yang membuat konten dengan keywords yang sama. Namun kekurangannya dari Ubersuggest, untuk mendapatkan fitur yang lengkap, kita harus membayar sejumlah uang atau berlangganan dalam Ubersuggest tersebut. Sehingga jika kita menggunakannya secara gratis, fitur-fitur yang dapat kita akses itu sangat terbatas. Alat pertama yang bisa dilakukan untuk melakukan riset topik yaitu Google Trends. Nah, di Google Trends sendiri, kamu bisa memasukkan ide kata kunci utama yang berkaitan dengan konten kamu. Di Google Trend akan terlihat kapan waktu atau hari-hari di mana kata kunci itu paling banyak dicari. Di Google Trend, kamu bisa memfilter atau menyaring kapan waktu paling banyak keyword tersebut dicari. Bisa mulai dari 7 hari ke belakang atau mungkin 30 hari ke belakang. Bahkan di Google Trend bisa menyajikan data hingga 1 tahun ke belakang. Selain itu, kamu juga bisa memfilter berdasarkan lokasi. Tidak hanya di Indonesia atau berdasarkan negara, di Google Trends kamu juga bisa memfilternya hingga ke tahap kota yang lebih kecil. Misalnya kamu ingin mencari tren di Jakarta saja atau di Tangerang saja. Itu bisa banget untuk menggunakan Google Trends. Selain itu, di Google Trends kamu juga bisa menyaring informasi kata kunci berdasarkan kategorinya. Misalnya kamu ingin menyaring hanya dari kategori yang berdasarkan transaksional atau misalnya berdasarkan informasional. Itu bisa dilakukan di Google Trends. Kemudian setelah memasukkan kata kunci di Google Trends, kamu bisa scroll ke bawah dan menganalisa topik atau ide keywords yang berkaitan.
Dalam fitur ini, Google Trend bisa merekomendasikan topik-topik yang related atau berkaitan dengan topik utama yang kamu cari. Contohnya, jika tadi kita memasukkan kata kunci utama berupa rumah minimalis, di fitur ini Google merekomendasikan topik yang berkaitan dengan rumah minimalis, mulai dari rumah minimalis berdasarkan desainnya atau rumah minimalis berdasarkan jenis-jenis lantainya. Selain itu, Google Trend juga bisa memberikan fitur mengenai ide-ide keywords yang bisa dimanfaatkan untuk membuat artikel. Di sini, mereka akan merekomendasikan keywords-keywords yang paling berhubungan dengan keywords utama yang kamu cari sebelumnya. Jika sebelumnya kita sudah menulis keywords berupa rumah minimalis, di fitur ini Google Trend merekomendasikan keywords berupa cat rumah minimalis, tangga rumah minimalis, ataupun warna cat untuk rumah minimalis. Dari sini bisa kita gunakan selanjutnya untuk ide konten yang akan kita buat. Alat kedua yang bisa digunakan untuk melakukan penelitian topik adalah menggunakan sosial media trend. Di sini kita akan coba menggunakan Twitter. Jadi kamu bisa masuk ke Twitter, lalu kamu klik ke halaman explore. Setelah itu kamu bisa coba untuk mengatur lokasi di mana kamu ingin melihat tren yang terjadi. Misalnya di Indonesia atau di Jakarta. Setelah itu kamu scroll ke bawah dan mulai analisa topik-topik yang sedang trending. Selain berdasarkan lokasi, di Twitter kamu juga bisa mencari tren berdasarkan ketertarikan. Misalnya di topik-topik yang berkaitan dengan K-pop atau berkaitan dengan makanan dan lain sebagainya. Alat ketiga yang bisa digunakan untuk melakukan riset topik yaitu Ubersuggest. Di sini kamu bisa memantau kira-kira topik-topik apa atau keyword apa yang berkaitan dengan keywords utama. Caranya, yang pertama yaitu kamu bisa masuk ke Ubersuggest, lalu pilih keyword overview. Kemudian masukkan ide topik di bagian keywords. Setelah itu, kamu klik search dan kemudian akan muncul tampilan yang menunjukkan keywords overview atau keywords secara keseluruhan, mulai dari search volume-nya, keywords difficulty-nya, paid difficulty, dan juga cost per klik-nya. Setelah masuk ke halaman Ubersuggest, kamu bisa scroll ke bawah, lalu klik view all content. Di fitur ini, kita bisa melihat content ideas berupa konten-konten yang sudah ada di indexing Google dan sudah masuk ke rank di mesin pencarian. Lalu dari fitur ini, kita juga bisa melihat bagaimana konten ini di-share di sosial media. Kemudian kita bisa menganalisanya dan menjadikan data ini sebagai acuan untuk membuat topik yang berkaitan dengan keywords tersebut. Kemudian setelah masuk ke content ideas, kamu bisa menganalisa konten-konten itu untuk dijadikan topik utama pada penulisan konten kamu sendiri. Di video kali ini pasti kamu sudah mulai kebayang kira-kira tools apa saja sih yang bisa kamu gunakan untuk melakukan riset topik. Nah, selanjutnya kita akan coba mempraktikkan langsung bagaimana caranya riset topik menggunakan alat-alat tadi. Yuk kita simak videonya.